Ayat 1-8. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan yang memperisai dan melindungi aku. Engkaulah kemuliaan aku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolong aku ya Allah. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Saat ini kakak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan
Kita berdoa dulu, minta pimpinan Roh Kudus supaya Tuhan tolong kita untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita pelajari bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini dan kami masih boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Khususnya Tuhan, pada siang hari ini kami akan menerima berkat rohani, yaitu kebenaran firman-Mu. Terangi hati pikiran kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus-Mu, supaya kami Tuhan boleh memahami dan mengerti akan rahasia kebenaran firman-Mu. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya Tuhan, setiap apa yang hamba-Mu sampaikan adalah sungguh-sungguh berasal dari hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saat ini mari kita buka dari kitab Injil Yohanes, pasal 1, ayat 1 sampai 4. Mari kita baca. Firman yang menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, kita sambung dengan ayat 14 pada pasal 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema kita hari ini hanya ada satu Tuhan. Kenapa kakak ambil dari kitab Yohanes? Pada mulai adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu dengan Allah. Kemudian 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang menjadi manusia. Pada mulanya Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, yaitu manusia pertama. Siapa adik-adik? Adam dan Hawa. Mereka diciptakan satu tempat yang sangat indah, disebut dengan Taman Eden. Mungkin adik-adik udah tahu ya gambarannya Taman Eden seperti apa. Suasananya sangat indah. Ada pohon-pohonan, bunga-bungaan, binatang-binatang, semua diciptakan Tuhan di sana. Bahkan dikatakan di situ manusia pertama itu diberikan makanan yang lezat-lezat sekali. Cuman satu yang Tuhan katakan, ada satu pohon tengah taman ini yang disebut dengan pohon apa? Kehidupan. Mereka tidak boleh makan dari buah itu. Tapi kita tahu iblis yang disebut dengan bapa segala dusta, dia mempengaruhi manusia itu, bahwa dikatakan ketika kamu makan buah itu kamu tidak akan mati. Ya, seperti itu dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi? Manusia itu terpengaruh dengan perkataan iblis itu. Dia mengambil buah pengetahuan itu, dia makan. Bahkan diberikan kepada suaminya. Dan mereka pun jatuh ke dalam dosa. Hasilnya apa adik-adik? Tuhan tahu mereka melakukan dosa itu. Dan akhirnya mereka diusir dari Taman Eden itu. Dosa tidak berhenti di situ saja adik-adik, tapi dosa itu berkembang. Ya, dan manusia mencintai kejahatan, mencintai dosa. Yang kedua, kita tahu Allah itu tidak suka akan dosa. Akibat dosa adalah maut.
Allah itu sifatnya adil, adik-adik. Nah, karena Allah adalah adil, maka manusia yang berdosa tidak akan beroleh hidup kekal, maka manusia akan binasa. Nah, apakah ada di antara manusia yang dikatakan tidak berdosa? Menurut adik-adik bagaimana? Kira-kira manusia itu ada nggak yang tidak berdosa? Pasti nggak ada, ya. Kalau kita ingat dalam hidup kita sehari-hari, berapa kali adik-adik melakukan dosa satu hari? 1, 2, pasti lebih. Ya, upah dosa adalah maut. Nah, kalau kita berdosa satu hari kita melakukan 3 dosa aja. Setahun kita berapa dosanya? Mungkin adik-adik usianya 10 tahun, 15 tahun. Mungkin saya. Kalau hitung 3 kali aja kita melakukan dosa satu hari, maka dosa kita sangat banyak. Kalau kita lihat buku mungkin tebal, seperti ini Alkitab misalkan, dosa kita itu lebih tebal dari ini. Alkitab ini adik-adik ya. Jadi, kalau kita melakukan dosa sebesar ini, maka kita tidak akan beroleh keselamatan. Nah, itu yang Tuhan tahu. Dosa itu, manusia itu ketika berdosa sama seperti orang yang, kalau adik-adik mungkin pernah arung jeram, atau mungkin pernah berenang, hanyut, atau tenggelam, maka kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Yang menyelamatkan kita siapa? Adalah orang lain yang tidak sama dengan kita keadaannya. Ya, kalau mungkin orang yang tenggelam, maka orang yang di luar sana akan menarik atau menyelam untuk menarik, melepaskan. Kalau hanyut, maka mereka berenang untuk menolong kita. Jadi manusia itu tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Wah, saya bisa kok, saya memberikan kebaikan, saya menyumbang ini, saya melakukan yang baik, pasti selamat. Oh tidak. Ya, kebaikan manusia itu seperti lap yang kotor di hadapan Allah. Kita tidak bisa melepaskan kita. Dengan memberikan banyak, mungkin kita banyak uang, kita suka nyumbang misalkan, atau kita memberikan persembahan kita yang banyak kepada Tuhan. Oh Tuhan, kalau kemarin saya buat dosa nih, saya ngelawan orang tua nih, saya melakukan ini nih, melakukan itu nih. Wah, nggak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Terus dia sadar, Tuhan tahu nih. Oh ya, besok saya berikan persembahan saya yang banyak. Kalau mungkin biasanya 5.000, 10.000, saya double menjadi 100.000. Tebus salah. Oh enggak. Tapi satu hal, bagaimana kita memperoleh keselamatan itu? Itulah misinya Tuhan untuk datang ke dunia ini. Yohanes 3:16, percakapan dengan Nikodemus. Mari kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya akan bacakan ayat 17 dengan 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dia itu huruf besar berarti Allah. Ayat 18, barang siapa yang percaya kepadanya, yaitu Kristus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Adik-adik, apa dikatakan dalam firman Tuhan ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini menunjukkan kepada manusia yang berdosa tadi. Kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, jatuh ke dalam dosa menuju kebinasaan. Allah berinisiatif menarik kembali, ya. Menarik kembali. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Tidak ada satupun yang bisa menyatukan. Yang salah satunya adalah salib Kristus.
semua manusia mengarah kepada jurang maut. Dan jurang itulah yang membatasi kita kepada Allah, itu dosa kita. Tapi ketika salib itu, ketika Yesus mau disalibkan dan kita percaya kepada Kristus, maka kita diselamatkan oleh Allah. Nah, dikatakan tadi di ayat 16, 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, kita garis bawahi, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum, ya. Tidak akan dihukum. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dihukum. Jadi adik-adik, apalagi yang kita ragukan tentang Kristus? Apakah kita masih bingung siapa Tuhan yang harus saya sembah? Untuk itu adik-adik, mari setelah mendengarkan firman ini, saya berharap adik-adik bisa mengambil sebuah keputusan, yang saya sembah hanyalah Yesus. Kenapa? Yesus disalib karena siapa? Apakah karena dosa Yesus? Apa karena Yesus bersalah? Tidak. Karena dosa kitalah yang ditanggung oleh Yesus. Dia mau mati di kayu salib karena begitu besar kasihnya kepada kita. Yesus tidak mau, Tuhan tidak mau kita binasa. Tapi Tuhan mau kita yang menjadi umat pilihannya. Kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dia bawa kembali, dia tebus kembali menjadi milik kepunyaannya. Dengan darah yang tercurah di kayu salib, dia membeli dengan lunas kita. Walaupun dosamu merah seperti germiji, dikatakan firman Tuhan, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebesar apapun tadi dosa-dosa kita, tadi kakak sudah gambarkan, kita itu tertutup, ditutupi oleh dosa, ditekan sampai ke bawah akhirnya binasa. Tapi Tuhan mau membeli kita. Ibaratkan begini adik-adik, ya. Adik-adik misalkan pengen satu benda, mungkin dari orang tua minta, "Mah, saya pengen handphone." Sekarang kami sekolah harus pakai handphone online dan sebagainya. Dulu mungkin kita nggak punya. Kita pengen, kita lihat di etalase satu toko, ada sebuah handphone, kita berdoa, Tuhan kapan saya pengen punya handphone itu? Kapan saya miliki handphone itu? Kita berdoa dan Tuhan jawab. Orang tua membeli handphone bersama-sama dengan kita. Ketika kita beli barang itu menjadi punya siapa? Pasti menjadi handphone kita. Kenapa? Karena kita sudah membeli dengan cash, dengan lunas. Begitu pula dengan kita, dosa kita. Sebesar apapun tadi dosa kita, sejahat apapun tadi kita, ketika kita serahkan hidup kita kepada Yesus, percaya, bertobat sungguh-sungguh dalam Kristus, maka Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Adik-adik ya, Tuhan kita sangat baik sekali adik-adik. Sejahat apapun kita, seberdosa apapun kita, tapi Tuhan selalu sayang kepada kita. Kita berharga di mata Tuhan. Ya, kita sangat berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, mantapkan hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat saya secara pribadi. Ketika saya percaya kepada Yesus, maka saya akan selamat. Nama saya tertulis dalam kitab kehidupan dan saya menjadi pewaris kerajaan Allah. Ketika saya dipanggil Tuhan, maka saya pasti masuk surga. Itu yang harus kita pegang. Tadi apa tujuan Allah? Yaitu keselamatan manusia. Manusia tidak lagi hidup dalam maut, tapi memperoleh hidup yang kekal. Amin.
Ketika kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak lagi dalam maut. Sekalipun kita melakukan dosa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni saya. Datang kepada Tuhan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama, dan sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita dan hidup dalam Kristus. Baca firman Tuhan. Bagaimana tahu? Kak, bagaimana caranya? Saya tahu kebenaran firman Tuhan. Ya, Injil. Ya, ini firman Tuhan, kabar baik, Injil. Ya. Alkitab menjadi kekuatanmu. Roma 1 ayat 16 sampai 17 dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Jadikan Injil ini atau Alkitab ini menjadi kekuatanmu. Dan berdoa kepada Tuhan. Ya, Yohanes 3:36 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada Anak, ia beroleh hidup kekal. Tetapi, ya, adik-adik ya, tetapi apa dikatakan? Barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan apa? Murka Allah yang ada di atasnya. Jadi nggak kompromi, ya. Kita harus mengambil suatu keputusan dalam hidup. Tidak bisa pijak kiri, pijak kanan. Percaya kepada Tuhan, saya ke gereja kok, saya percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada ramalan-ramalan. Percaya sama yang lainnya, nggak bisa. Ya. Harus sungguh-sungguh percaya kepada Anak. Pilih salah satu. Satu yang harus kita pilih dan harus kita pegang teguh sampai nanti Tuhan panggil kita. Yaitu apa? Percaya, terima Tuhan Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, tapi di luar Yesus adalah kebinasaan. Siapa itu di luar Yesus? Adalah iblis. Kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, berarti kamu percaya kepada iblis. Itu aja. Dalam Yesus ada keselamatan, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Itu sangat jelas. Maka sekarang yang mau saya tekankan, ayo serahkan hidupmu kepada Tuhan. Pilih yang terbaik dalam hidupmu, yaitu Kristus Yesus. Apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Nah ini, setelah kita percaya kepada Yesus, apa sih yang harus kita lakukan adik-adik? Nah, ada 3. Banyak hal memang, tapi 3 yang saya sampaikan adalah 1. Percaya. Percaya bagaimana? Saya dengar, saya percaya. Dia omongin ini, oh iya saya percaya dia ngomongin ini tentang ini. Tidak. Tapi percaya menunjukkan kepada kesungguhan, sungguh-sungguh, iman yang sungguh-sungguh, percaya dan terima. Masih ada di antara adik-adik yang belum terima Tuhan Yesus, yang masih ragu-ragu, untuk saat ini ambil keputusan, ya. Terima Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Maka Tuhan akan mengampuni setiap dosa-dosamu, mengampuni setiap kesalahan-kesalahanmu, menyucikan setiap dosa-dosamu, dan menerima engkau sebagai anaknya. Dan namamu tercatat dalam kitab kehidupan dan peroleh keselamatan kekal. Yang kedua adalah tekun. Tekun berbicara tentang apa? Terus menerus, ya, terus menerus, tidak putus-putus. Taat membaca firman Tuhan, melakukan firman dalam hidup kita, membaca dan mengaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, adik-adik ya, mengaplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Tidak hanya membaca bisa lupa.
tapi juga melakukan, menjadi pelaku firman. Amin. Kakak percaya bahwa setiap kita yang di sini adalah anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan dan selalu melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Amin. Yang ketiga apa? Setia sampai akhir. Sama dengan Paulus ya, digambarkan dengan perlombaan iman. Seperti kalau kalian mungkin suka main futsal atau pemain basket dan semua yang lainnya, suka olahraga, maka kalian berusaha untuk mencapai finish itu. Itu yang dimaksudkan di sini oleh Paulus. Dalam hidup kita juga, kita mau supaya terus setia sampai akhir. Akhirnya kapan? Sampai Tuhan panggil kita. Kapan dipanggil? Saya tidak tahu. Itu hidup kita haknya Tuhan. Kapan baru dipanggil Tuhan? Tapi ketika kita dipanggil, sudahkah kita didapati setia oleh Tuhan? Itu yang menjadi pertandingan kita. Yang dikatakan setia sampai akhir adalah melakukan, menyerahkan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa adik-adik dimanapun kalian berada saat ini, saya percaya kalian akan mau taat kepada Tuhan. Kalian mau serahkan hidup kalian kepada Tuhan sebagai alatnya Tuhan, menjadi contoh, menjadi teladan dimanapun kalian berada. Jadi adik-adik, sebesar apapun masalahmu, percayalah, ketika kalian setia, belajar mau setia kepada Tuhan, maka Tuhan itu pun setia kepada kita. Setia pada perkara kecil, maka Tuhan tambahkan perkara besar. Ketika kalian mau taat, belajar taat kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan tolong kalian, Tuhan akan mampukan kalian, dan Tuhan akan berkati hidup kalian. Amin. Mau diberkati oleh Tuhan? Ya, lakukan kebenaran firman Tuhan dan percayakan hidupmu hanya kepada Tuhan. Ya, mulai saat ini mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, belajarkan kebenaran firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dalam hidupmu, dan percayalah, kalian akan diberkati. Bukan hanya kalian, tapi keluargamu semua akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Kami banyak belajar akan kebenaran firman-Mu. Satu hal Tuhan, ketika kami mulai jauh dari Tuhan, kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan tolong kami. Dan ketika kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan, Allah yang setia, akan selalu menopang kami. Tuhan, Engkau mengerti segala masalah kami, segala problem kami. Mungkin ada di antara keluarga kami juga belum percaya kepada Tuhan. Tuhan, mari Bapa, Engkau bekerja di tengah-tengah keluarga kami. Biar keluarga kami Tuhan semua percaya kepada Engkau. Tuhan, kalau di antara kami Tuhan yang masih bimbang, yang masih memiliki keraguan, mari Tuhan Engkau tolong kami, supaya kami memiliki iman yang teguh kepada Engkau. Percaya hanya kepada Yesus. Dan Tuhan, kami mau Tuhan supaya hidup kami dipakai oleh Tuhan, menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Dalam masa muda kami Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada, untuk menyampaikan Injil, memberitakan kabar baik-Mu pada teman-teman kami, pada saudara-saudara kami, pada keluarga kami. Karena kami rindu semua keluarga kami diselamatkan oleh Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Tuhan, inilah kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan akan terus memberkati kami, Tuhan akan terus menyertai kami, dan memakai kami menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan.
Biarlah firman-Mu terus berbicara di hati anak-anak-Mu saat ini Tuhan, dan pakai mereka menjadi alat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur berdoa. Amin. Ini Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikir-pikiranku. Terima kasih. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Terima kasih. Mazmur 139 ayat 23. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Terima kasih. Shalom adik-adik, kembali lagi kita minggu ini dengan ayat hafalan yang terbaru. Ayat hafalan kita minggu ini terdapat di Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Dibaca, diucapkan, dan dihafal ya. Shalom. Salam adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Bila pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunkan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Salam.